Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, ya, yang dengan kuasanya, dengan rahmat dan cintanya, Allah izinkan kita, ya, Masya Allah, tabarakallah, bunda-bunda semua untuk bisa hadir di sore hari ini, ya, di saat weekend, alhamdulillah didukung dengan cuaca yang cukup cerah, ya, sore hari ini yang biasanya kemarin-kemarin hujan. Segala puji bagi Allah, gitu. Semoga Allah berkahi, ya, acara kita pada hari ini, dan mudah-mudahan niat kita, ya, untuk sama-sama belajar hari ini Allah hitung, ya, sebagai pahala jihad kita sebagai orang tua, gitu, ya, di sisinya, insya Allah, amin. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada Rasulullah SAW, ya, teladan yang mulia, ya, makhluk yang luar biasa dalam memberikan keteladanan kepada kita umatnya, yang kita berharap mudah-mudahan di yaumul akhir kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, bunda-bunda semuanya, apa kabar? Masya Allah. Atau ada ayah, ya, Masya Allah nih, ayah bunda kayaknya ada juga, ya, tadi, ya, saya baca kalau nggak salah sekilas mana, ya. Gimana kabarnya semua sore hari ini? Insya Allah sehat, ya? Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah, ya. Mungkin ada yang sambil di jalan, gitu, ya, atau mungkin sudah duduk manis di rumah, ya. Apapun itu kondisinya, ya, mudah-mudahan tidak mengurangi, ya, tadi, ya, pahala kita dalam niat untuk thalabul ilmi pada sore hari ini. Ya, ayah bunda semua, izin saya memperkenalkan diri. Saya Mardiah Wafa Syahidah, di sini sebagai moderator, ya, bunda dari Syahla Aufa Tafiza kelas 3A. Saya mewakili tim komunitas pembelajar di sini, ditunjuk sebagai moderator, dan mudah-mudahan insya Allah sudah banyak yang kenal, ya, insya Allah. Ya, untuk mengawali sesi hari ini supaya lebih berkah, mari bersama-sama, ya, kita baca bersama dengan ta'awuz dan bacaan basmalah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian supaya menambah keberkahan, boleh kita dengarkan dulu tilawah dari Bunda Kokom, ya, kalau tidak salah kelas 4 atau kelas 5, ya. Boleh Bunda Kokom? Bunda Komaria sudah hadir, Bun? Sudah. Oh, sudah, alhamdulillah. Ya, silakan, Bun. Surat Al-Imran, ya, ayat 31 Surat sampai Al-Imran 37. ayat 31 sampai 37. Ya. Tafadhol bunda-bunda, boleh yang ada Quran di sampingnya boleh sambil dibuka. Ya, sambil di cross check. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaitum fa innallaha la yuhibbul kafirin. Qul innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran wa alal alamin. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un alim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم.
فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نبتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير hisab. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah hai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran, melebihi segala umat pada masing-masingnya. Sebagai satu keturunan, sebagian adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ingatlah ketika istri Imran berkata, Ya Rabbku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, apa janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh Engkaulah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Maka ketika melahirkannya dia berkata, Ya Rabbku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Maka Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, kamar khusus untuk beribadah, dia mendapati makanan di sisinya. Dia berkata, wahai Maryam, dari mana itu? Oleh. Lalu Maryam menjawab, ini dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendaki tanpa perhitungan. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, sadaqallahul sadaqallahul karim. Jazakillah ahsanul jaza kepada Bunda Komariah ya, Masya Allah. Luar biasa ya, dengan suaranya yang begitu syahdu, begitu merdu ya, sampai bergetar gitu ya mendengarnya. Dan Masya Allah, kita sama-sama juga sudah menyimak tadi ya, tadaburnya. Mudah-mudahan kita bisa belajar meneladani gitu ya, dari kisah-kisah keluarga yang ada dalam Al-Quran dengan ikhtiar kita belajar kali ini. Dan mudah-mudahan bagi kita yang tadi mendengarnya, menyimaknya, maupun yang membacanya, sama-sama mendapatkan pahala yang berlipat di sisi Allah. Amin, amin ya Rabbal Amin, Alamin. Allahumma amin. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah, bunda-bunda sekalian. Insya Allah, sekarang sudah jam 4 ya. Alhamdulillah, pembicara sudah hadir. Tapi sebelumnya, izinkan saya kali ini sesuai rundown acara, sebelum dimulai materi oleh dua orang pembicara hebat kita ya, nanti insya Allah akan saya bacakan sedikit ya, kenalkan sedikit CV-nya. Kita dengarkan dulu ya pemutaran film yang insya Allah berkaitan dengan materi kita kali ini, yaitu mendampingi Ananda dalam menghadapi bullying ya. Insya Allah nggak lama filmnya, mungkin boleh kepada moderator Bunda Fanca ya. Ya, sebentar ini. Ya, bisa ditanyakan.
sambil menunggu bunda-bunda dan mungkin ayah yang lain yang juga sama-sama ingin bergabung. Kita lihat dulu filmnya ya. Kita simak sama-sama. Oh my god, it got right on it. So pathetic. Lunch is served, buddy. I appreciate you bringing this to my attention, Raquel. Noah has a, well, history of incidents. Why do the quiet ones always get picked on? We take bullying very seriously. We can't police the internet, of course, but I'll make a report of it. Oh my gosh, I'm so sorry. Hey, are you okay? Hey, Raquel. 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 Kel. You're kind of quiet. Those kids still bothering you? Hey, just don't let those jerks on the internet get to you. You're lucky. Nowadays, you can just block them. Case closed.
Are you okay? This sucks. I'm really feeling that one. No, right? Udah selesai. Oke, Masya Allah. Ya, jazakillah khair ya, Bu Fanca. Ya, alhamdulillahirabbil ya. Tadi sama-sama kita sudah menyimak ya sekilas mengenai sedikit tampilan gambaran mengenai kasus bullying ya, yang mungkin tidak hanya terjadi di dunia luar gitu ya, tapi bahkan terjadi ada gitu di sekeliling kita, di dekat kita, dan bahkan bisa terjadi juga di dekat anak-anak kita gitu ya, baik itu pelaku aktif maupun pelaku pasif. Ya, tapi mungkin untuk menjelaskan bagaimana hikmah di dalamnya, insya Allah akan dijelaskan oleh pembicara, insya Allah sangat kompatibel ya di bidangnya. Sedikit saya perkenalkan pembicara kita kali ini, insya Allah ada dua ya. Yang pertama itu Ibu Anita Widayanti ya. Beliau ini saya belum baca CV ya, tapi insya Allah cukup ya saya kenal ya. Ibu Anita Widayanti ini beliau juga salah satu aktivis ya di bidang parenting, remaja dan anak. Pernah di Yayasan Kita dan Buah Hati ya, Bun, dan saat ini beliau aktif, beliau sarjana psikologi dari YAI ya, SPSI, dan saat ini aktif menjadi konselor di Puspaga Depok ya. Jadi bunda-bunda yang ingin konsultasi boleh nanti sesi lebih dalamnya menghubungi beliau. Dan yang kedua, insya Allah juga pembicara kedua itu ketua POM kita, yaitu Ibu Erna ya, Bu Erna Yulianti, yang insya Allah beliau juga saat ini aktif menjadi trainer dan motivator di APCO. Ya, tanpa berlama-lama saya persilahkan kepada pembicara pertama kita. Silakan tafadhol kepada Bunda Anita Widayanti. Silakan, Bun. Freeze ya. Sepertinya ada masalah dengan jaringan ya.
Hafiz ya, Bu Anita. Oh bisa tuh, ada tuh, lagi di mute beliaunya. Silakan. Oh, suaranya hilang lagi, Bunda Anita. Ini ada masalah ya dengan jaringan. Suaranya masih belum terdengar? Masih belum terdengar ya? Masya Allah. Suaranya ya. Tes. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar? Alhamdulillah. Terdengar. Dengar, Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini bukan di tempat yang biasa, jadi saya masih agak gaptek dengan semua perangkat yang ada di sini, gitu kan. Apa namanya? Jadi kendala teknis bentar. Alhamdulillah, senang banget ini hari ini bisa bertemu semua dengan para bunda yang ada di sini. Iya, sebenarnya sih kalau dibilang kompeten ya semua yang ada di sini menurut saya juga kompeten ya, dalam arti semuanya adalah para ibu yang pasti punya pengalaman banyak lah dalam keseharian dengan anak-anak ya gitu. Mungkin kehadiran saya di sini sebagai apa ya, ibaratnya pengingat kali ya, hanya mengingatkan saja dari beberapa hal yang saya ketahui, dan itu juga mengingatkan bagi saya sendiri gitu ya untuk tetap istiqomah menjalankan apa yang memang baik ibaratnya ya, seperti itu. Sebelumnya saya mau cek dulu nih, udah masih ada orang ya Bang ya? Karena biasanya para bunda apalagi di sore hari ya, di waktu-waktu di mana biasanya hadir, alhamdulillah ada yang hadir sudah Bun. Sebelumnya itu ya. Oke. Sebelumnya saya pengen minta ini deh, respon dulu aja dari tadi sudah melihat videonya ya, tentang pasti semua udah tahu bahwa itu terkait dengan bullying. Sesuatu yang memang sekarang lagi marak banget, masif banget, bahkan permintaan ke Puspaga itu juga lagi cukup banyak terkait ini, karena memang ternyata bermunculan ya kasus-kasus yang membuat kita juga merasa apa ya, miris sekali ya dengan kondisi ini, karena bukan cuma sekedar berdampak secara mental, tapi juga ternyata sampai bisa menghilangkan nyawa gitu ya. Alhamdulillah ya, kita berharap bahwa di tempat kita gitu ya, di sekolah yang kita cintai tidak ada hal-hal yang semacam itu gitu ya. Semoga saja kita semua bisa mendampingi anak-anak kita untuk melalui ini. Lalu saya mau tanya nih, boleh ya di respon di kolom chat, ada nggak tempat yang tidak ada bullyingnya di bumi? Boleh dengan ada atau tidak ada? Suaranya kecil. Ya, mic-nya mungkin bisa semakin didekatkan. Oke. Bagaimana? Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas apa belum? Suaranya agak jauh, Bun. Jauh. Ini sudah yang terdekat dari mic. Masih kecil ya? Sebentar, ini sembari ada teknisi, tapi masih terdengar kan? Masih ya. Masih ya. Sambil ada perbaikan. Sambil ada perbaikan. Saya minta responnya bagi Mas yang mendengar. Sudah jelas apa masih kecil? Halo? Kalau didekatkan ke mic semakin jelas. Jelas. Ya, begini jelas. Ya? Oh, saya nggak biasa jadi ustazah. Boleh ya. Oke, rasanya kayak apa gitu ya. Baik, saya cuma minta suaranya tidak jernih tapi cukup jelas terdengar kah? Cukup jelas ya? Masih bisa jelas, Bun. Masih Jelas. Nah, ya, jadi tadi kan sudah melihat ya video tadi gitu kan. Bunda-bunda, pertanyaan saya tadi tuh, pertama, adakah tempat di bumi ini yang tidak ada bullyingnya? Sama sekali.
Boleh ada atau tidak ada? Silakan. Oke, dari Bu Rini tidak ada, Bu Ica tidak ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada ya. Oke, boleh nggak ada satu orang yang boleh berkomentar dari yang tidak ada karena nggak ada lawannya nih kelihatannya. Apa? Kenapa tidak ada? Bunda Fatih aja deh nih yang kelihatan sama saya wajahnya. Silakan Bun. Baik, karena setiap orang itu memang tidak sama, Bun. Karena pikiran kita itu dan perasaan kita itu biasanya yang akan menimbulkan gesekan, terus kematangan dari kita pribadi, emosi kita itu mempengaruhi, Bun. Seperti itu. Oke, makasih banyak Bunda Fatih. Senang banget bisa mendengar suara merdunya Bunda Fatih ya, yang dari kemarin sudah mengingatkan saya. Baik, saya setuju bahwa karena bullying itu sifatnya kadang-kadang, bukan kadang ya, memang sifatnya adalah persepsi yang dipahami oleh seseorang. Bisa jadi memang tidak bahwa tidak ada tempat tidak ada bullyingnya. Betul Bun, saya setuju kalau dibilang bahwa bahkan di keluarga pun ada gitu ya, walaupun kadang bentuknya bercanda gitu ya, atau apa namanya, biasanya yang kerap terdengar nih keluhan dari anak-anak misalnya membandingkan gitu ya, terus mengucapkan hal yang kelihatan bercandaan tapi ternyata itu cukup melekat di hati anak, maka itu bisa menjadi bullying ketika itu dilakukan berkali-kali. Oke, nah bunda-bunda, saya ingin tahu nih, karena saya tahu orang tua bunda itu orang yang sangat informatif ya di Indonesia. Dari film tadi, kira-kira apa saja bullying yang terjadi di situ? Apa kata boleh responnya Bu? Apa saja bullying yang mudah-mudah lihat di film tadi? Menyimak ya, insya Allah ya, filmnya. Bullying apa saja yang terjadi di film tadi? Karena kita tahu bullying itu hilang suaranya lagi. Ya Bun. Waktunya soalnya nggak banyak. Tes. Jelas Bun, jelas. Jelas banget? Jelas. Oke, iya. Maaf ya teknis banget ini kayaknya masalahnya. Sudah ya? Oke. Baik, tadi saya ulangi lagi dari film yang tadi Bunda lihat. Kira-kira kita tahu bahwa bullying itu banyak ragamnya ya, banyak jenisnya. Kira-kira bullying apa saja yang terjadi di situ? Walaupun dalam bahasa Inggris ya Bun, walaupun dalam bahasa Inggris, tapi saya yakin bisa terlihat tuh dari bahasa tubuhnya mungkin apa yang bisa Bunda lihat di situ. Bullying apa yang terjadi di dalamnya? Silakan tuh boleh direspon di kolom chat atau kalau mau ngomong sendiri juga boleh sih. Verbal, oke, baik. Apalagi yang bisa dilihat? Fisik dan psikologis. Ya, fisik, betul. Ada lagi? Fisik, ya. Ada lagi? Yang punya, yang mungkin bisa melihat yang lainnya di dalamnya? Oke, nggak apa-apa. Verbal dan fisik yang terlihat ya. Cyber, oke, fisik, verbal, cyber. Setuju banget dengan hal ini. Psikomental, betul, sama ya, psikis ya. Jadi memang itu adalah yang terlihat ya di dalam film tadi. Menurut saya, kenapa tadi saya minta ditayangkan? Karena itu cukup mencakup banyak hal sebenarnya, membuat kita memahami seperti apa si bullying itu apa nama bentuknya. Kemudian juga bagaimana hal itu mempengaruhi dari orang yang menerimanya.
korbannya. Sebenarnya sih juga mempengaruhi pelakunya ya, tapi dalam hal ini mungkin di situ fokusnya adalah kepada yang menjadi korban. Dan kalau bunda-bunda ngelihat tadi ada semacam warna ungu-ungu ya, kalau anak saya pernah nanya, itu apaan sih ungu-ungu gitu kan. Kalau saya sih menangkapnya bahwa itu adalah semacam beban berat atau hal ketidaknyamanan yang dirasakan daripada korbannya gitu. Sehingga kita bisa lihat ya, ketika ungu-ungu itu semakin banyak, maka seolah-olah yang menjadi korban itu seperti tenggelam ya dalam rasa ketidaknyamanannya dan hal-hal yang sifatnya negatif. Oke, saya minta tolong ini sama Bunda Hisham tadi ya, boleh slide-nya diputarkan? Oke, baik. Ya, mohon maaf sebelumnya saya mungkin hanya akan memberikan sekilas saja untuk materi awal bullyingnya, karena saya yakin para bunda mungkin sudah banyak ya yang memahami tentang bullying ini ya. Jadi untuk karena keterbatasan waktu, nanti kita fokus pada hal-hal yang lebih kepada kita sebagai orang tua, peran apa sih yang bisa kita mainkan untuk bisa membuat anak-anak kita ibaratnya bisa melewati ya hal ini. Karena kita tahu bahwa tugas kita sebenarnya sebagai orang tua bukan mencegah atau menghindari masalah pada anak-anak kita. Karena kita tahu bahwa yang namanya masalah adalah sesuatu yang tidak selalu membuat lemah, tapi juga bisa menguatkan. Jadi tugas kita sebenarnya adalah bagaimana membekali, mendampingi agar mereka bisa kuat melewati semua itu. Boleh slide-nya di full, Bun? Oke. Baik, nah lanjut aja. Lanjut. Ini tadi udah filmnya ya. Oke. Nah, di dalam kolom G-form yang dikirim ke saya, itu si Ade mempertanyakan sebenarnya bullying itu bentuknya seperti apa sih gitu. Apa bedanya dengan kekerasan biasa ya. Nah, ini di sini saya coba menjelaskan bahwa bullying itu sebenarnya adalah seperti yang tadi adalah bentuknya menyakiti seseorang, baik itu secara fisik atau psikologis. Nah, kemudian hal ini dilakukan berulang-ulang dalam rentang waktu tertentu. Kalau di sini salah seorang ahli mengatakan bahwa pengulangannya itu terjadi setidaknya 1 kali seminggu selama sebulan, ya, atau lebih. Ya, jadi kalau seandainya misalnya nih ada yang Noel gitu ya, sebentar gitu ya, jitak sekali doang gitu ya, bullying gitu. Sebenarnya belum dikatakan bullying gitu ya, bisa itu ada satu bentuk kekerasan yang mungkin terjadi. Tapi ketika hal itu dilakukan berulang-ulang dengan orang yang sama, maka itu masuk ke dalam kategori bullying. Kemudian penekanannya biasanya terjadi bagi orang-orang atau kondisinya adalah dari yang kuat kepada yang lemah. Yang kuat ini bukan berarti orang yang lebih tua ya, bisa jadi orangnya ternyata usianya lebih kecil, tapi dia memiliki power atau misalnya bergerombol gitu ya, kemudian melawan orang yang ternyata lebih lemah seperti itu. Sedangkan untuk bentuknya tadi sudah disebutkan ya, ada verbal, fisik, sosial, sama cyberbullying. Nah, kalau verbal, saya pikir para bunda pasti paham nih. Kalau verbal itu bentuknya apa sih? Ya sama tadi, misalnya nih menjelek-jelekan, kemudian memanggil dengan sebutan yang tidak menyenangkan seperti gendut, hitam gitu ya. Atau bahkan sekarang kalau kita tahu anak SD biasanya bentuknya adalah memanggil nama orang tua. Nah, itu juga bentuknya verbal tuh, gitu ya. Kalau fisik jelas lah ya, seperti menyakiti fisik ya, entah itu menampar, memukul, atau tadi kalau para bunda perhatikan ada yang sifatnya gebok ya, gitu misalnya. Seperti itu juga bentuknya fisik. Terus suaranya, ya suara jelas ya. Kelihatannya kalau nggak ada keluhan jelas. Baik, itu yang sifatnya fisik. Kemudian kalau kita perhatikan ada juga yang bentuknya mungkin tidak begitu terlihat, tapi juga bentuk dari bullying, yaitu bentuknya sosial. Seperti apa? Yang bentuk sosial itu misalnya ada anak yang ketika dia masuk semuanya menghindar gitu kan, atau kemudian
aku nggak mau satu kelompok sama dia gitu. Yang lain juga, itu juga bentuknya adalah sosial. Jadi mengucilkan, membuat orang merasa sendirian gitu ya, atau membuat orang menjauh dari situasi sosial gitu. Ini kadang-kadang terjadi di antara anak maupun remaja gitu ya. Bahkan ibu-ibu kali ya. Ada juga mungkin yang sempat yang ada juga kadang-kadang yang ketika ada perbedaan dalam hal tertentu kemudian akhirnya menjauh dari orang yang dianggap berbeda itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah cyberbullying ya. Yang menurut saya efeknya itu bisa jadi lebih besar dibandingin yang sifatnya secara langsung. Ada yang tahu nggak kenapa cyberbullying bisa terasa lebih berat rasanya dibandingin yang sifatnya secara langsung? Ada yang sudah pernah mengalami atau ada yang punya pengalaman tentang ini? Oke, lanjut Bun, karena waktu terbatas. Oke. Baik, kalau untuk cyberbullying kita tahu lah ya segala sesuatu yang sifatnya karena anonim Bun, ya betul. Karena kadang-kadang ada yang pakai akun fake ya, anonim betul. Jadi membuat kita jadi curigaan siapa sih gitu ya ibaratnya. Kalau dulu saya pernah terima surat kaleng ya dari orang tertentu ketika di SMP ya. Kalau sekarang bentuknya bukan surat kaleng yang dikirim ya, tapi bisa lewat tadi ya akun fake dan sebagainya. Melibatkan masa lebih banyak betul banget. Jadi kalau misalnya sesuatu yang sifatnya secara langsung biasanya mungkin hal itu hanya akan tersebar di mana? Di situ lingkaran sekolahnya dan sebagainya. Tapi kalau sudah cyberbullying, nah itu bisa langsung sebuah kejadian yang ada di satu tempat terpencil itu tidak hanya diketahui oleh desa itu aja misalnya atau sekolah itu aja misalnya, tapi juga bisa mendunia. Kebayangkan ketika misalnya hal-hal yang tidak menyenangkan dari diri kita tersebar ke orang-orang di entah negeri antah berata di mana. Dan terakhir betul juga karena jejaknya nggak akan hilang gitu ya. Makanya nauzubillah bagi yang kemudian mungkin dulu pernah ada artis-artis yang kemudian insaf gitu ya, tetapi kemudian ketika aurat-aurat yang dulu terlihat nggak bisa hilang juga ya karena memang itu jejak digital. Baik, nah menurut para bunda, siapa sih yang menjadi pelaku bullying itu? Boleh nggak disebutkan atau mungkin direspon di kolom chat nih, siapa saja yang bisa berpotensi menjadi pelaku bullying? Kayaknya sambil masak atau nemenin anak-anak nih Bun ya. Semua orang. Oke, boleh definitif nggak Bu Ika? Siapa orang tuh siapa aja Bu? Teman, betul. Bisa bisa juga teman. Semua bisa teman, guru, ortu, keluarga. Ya, betul banget. Yang pokoknya semuanya memang bisa menjadi pelaku dari bullying gitu ya. Bahkan orang-orang yang kita anggap soleh pun kadang-kadang tanpa sadar bisa jadi melakukan bullying gitu ya. Ketika misalnya menyindir, nah ya anak guru keluarga, hiks betul banget gitu ya. Apalagi ketika memang profesinya adalah orang-orang yang mungkin disegani, dihormati gitu ya. Tapi karena tidak menyadari, kadang-kadang kata-katanya bisa jadi ternyata menjadi satu bentuk perilaku bullying ketika hal itu mungkin dikatakan berulang-ulang. Misalnya ingin mengatakan, ih kamu si imut ke konten gitu misalnya. Atau bagaimana lah ya, yang ternyata orang itu tidak suka gitu ya. Karena memang akan kembali kepada persepsi dari orang itu sendiri. Oke. Baik, lanjutlah kalau yang ini mah udah pada inilah ya, udah pada paham gitu ya. Oke, jenisnya tadi sudah saya katakan, boleh dilanjutkan. Slide-nya ya. Nah, tadi saya bilang bahwa sekarang banyak permintaan gitu ya untuk melakukan semacam edukasi yang terkait dengan bullying. Karena memang tadi marak ya, kasus terakhir itu kalau nggak salah ada yang pesantren ya, yang sampai kemudian korbannya meninggal gitu ya. Di sini juga ada, biasanya akan viral kalau ternyata kemudian disebarkan melalui media sosial ya. Ini seperti kasus ketika ada perundungan ya di beberapa tempat gitu kan ya. Bahkan yang di Gunadarma itu kan pernah ya. Jadi
viral karena diperlihatkan videonya bagaimana mahasiswa itu dilempar tempat sampah gitu ya. Dan ketika ditanya ternyata itu baru ketahuan di tingkat 3. Ternyata dia bilang bahwa kasus bullyingnya itu sudah diterima sejak tingkat pertama. Menurut saya luar biasa ini survivalnya ya orang ini sehingga tetap mampu melewati dan nggak sampai keluar ya dari perkuliahannya ya, Masya Allah ya. Memang luar biasa ya ketika orang melakukan aksi-aksinya seolah-olah tidak memiliki rasa empati lagi kepada sekelilingnya. Yang terakhir juga itu ada, bukan terakhir sih, pernah ada kasus bullying yang diterima di SMP Muhammadiyah itu ya Purwokerto. Jadi artinya bullying ini tidak hanya di sekolah-sekolah yang ibaratnya negeri gitu ya, bahkan di swasta gitu ya, yang bahkan yang notabene adalah pesantren ya. Bahkan kasus di pesantren juga banyak tentang masalah bullying ini ya, gitu. Baik, lanjut. Nah, katakanlah bahwa bullying ini hampir ada di, bukan hampir ya, memang ada di semua tempat lah ya, ibaratnya. Boleh lanjut, Bun? Ya. Nah, apa yang membuat kita begitu berhati-hati atau mungkin begitu perhatian tentang tema ini ya? Karena dampaknya yang luar biasa kepada korban ya, kepada korban. Nih, mungkin di sini ada beberapa contoh ya. Kemarin tuh ada tuh yang Justice for Audrey, walaupun memang masih sifatnya apa namanya katanya ada yang bilang bahwa itu ada pengaduan yang tidak benar dan sebagainya. Tapi intinya ketika ada video yang menunjukkan bagaimana dia disiksa dalam bentuk dijambak, ditendang segala macam, itu pun sudah merupakan satu bentuk bullying yang tidak bisa ditolerir ya. Kemudian juga yang terakhir itu di SMP 16 Malang ya, yang korbannya sampai harus koma selama beberapa minggu ya. Dan terakhir yang bukan di terakhir, saya juga nggak tahu ini ada di tahun berapa ya. Suara putus-putus tiba-tiba hilang. Apa ini satu orang saja atau yang lain juga Jelas, Bu. sama? Kalau Oh, yang jelas. saya Oke, jelas. baik. Nah, ada juga kejadian yang di SMP 147 ya. Jadi nauzubillah min dzalik, dia sampai lompat ya dari gedung sekolahnya ya. Dan ternyata ketika ditelusuri dia memang sempat curhat kepada kakaknya bahwa dia menjadi korban perundungan. Nauzubillah ya, kita berharap jangan sampai kita kecolongan ibaratnya ya, sampai nggak ngeh bahwa ternyata anak kita menjadi korban bullying dan kita tidak tahu sampai akhirnya menjadi hal yang fatal. Nah, dalam situasi ini kenapa saya begitu concern juga tentang masalah bullying ini? Karena terus terang memang kasus yang datang ya ke saya juga kadang ada yang terasa berat juga ya. Kayak misalnya, makanya saya bilang gini, orang tua ada kalanya memang harus peka terhadap perilaku anak-anak kita. Kadang-kadang hal-hal yang tidak biasa dia lakukan bisa jadi merupakan semacam penanda bahwa ada hal yang tidak berjalan dengan baik gitu loh. Saya sedih banget ketika ada mahasiswa yang datang ke saya nih dalam ruang konsultasi, itu datang bersama ayahnya nih Bun. Saya pengen menceritakan bagaimana dampak bullying ini yang terjadi bertahun-tahun sebelumnya ternyata bisa punya dampak sampai ketika dia dewasa. Jadi ada mahasiswa yang datang, dan sedihnya mahasiswa psikologi ya. Saya juga heran bagaimana dia bisa lolos gitu ya. Yang datang mahasiswa tingkat 3 datang ke saya bersama ayahnya. Awalnya ayahnya yang datang untuk konsultasi, yang mengatakan bahwa Bu, anak saya ini punya sekarang itu memiliki kesulitan untuk bergaul dengan orang-orang di sekelilingnya. Jadi dia itu nggak mau bicara, kecuali sama keluarganya saja. Bahkan kalau lagi ada keramaian, maka dia akan mencari tempat untuk sepi dan sebagainya, menghindar dari yang lain gitu kan. Terus ya silahkan. Kemudian saya bertanya pada si bapak itu, sudah berapa lama ini terjadi? Saya sih karena si bapak ini adalah pelaut, dia bilang baru menyadari belakangan ini gitu ya. Setelah itu saya ketemu sama anaknya, apa yang dikatakan oleh anaknya Bun kepada saya, Bu Anita, saya hanya bicara ini dengan Bu Anita saja. Tolong jangan sampaikan kepada orang lain termasuk keluarga saya. Saya ini adalah orang yang diutus untuk membuat tempat yang damai. Di satu tempat di gunung,
di mana nanti di situ tidak ada orang yang akan saling menyakiti. Tapi Bu Anita harus tahu bahwa saya ini menjadi tempat sasaran orang yang mau membunuh saya. Maka saya hanya bicara sama Bu Anita, tolong jangan diberitahu pada siapa-siapa. Apa yang terbayang, Bun? Ketika ada orang bicara seperti itu sama kita? Langsung dong kita berpikir pasti ada yang salah dengan anak ini gitu kan. Kok bisa orang tuanya tidak merasakan ini gitu ya, tidak melihat hal ini gitu. Saya konfirmasi kepada ayahnya kan, Bapak, apa Bapak pernah tahu situasi itu? Oh, memang kadang dia punya imajinasi yang tinggi, Bun. Nah, ini sifatnya denial nih. Kadang ada orang tua yang tidak mau menerima kenyataan, kemudian mencoba mendenial atau menolak kondisi anaknya. Dan sejujurnya, jika ini yang terjadi, maka akan lebih buruk kondisi yang akan diterima oleh si anaknya. Jadi, Bapak itu bilang, memang anak saya punya imajinasi yang tinggi, dia bilang kan gitu. Kadang-kadang dia suka mengatakan hal-hal yang di luar bayangan saya. Mungkin dia anak indigo kan seperti itu. Saya tanya sejak kapan Pak kok jadi kondisi ini? Oh iya, saya mau bilang bahwa anak saya ini dulu waktu SD Bu itu memang menjadi korban bullying. Jadi dia pindah dari sekolah yang lama ketika kelas 6 SD masuk ke lingkungan baru gitu kan. Terus di situ satu kelas membuli dia, mengatakan gendut, hitam gitu kan. Kemudian juga kemanapun dia pergi selalu mendapatkan ejekan gitu. Tapi si bapak bilang begini, tapi saya dulu bilang Bu, saya pengen dia menjadi anak yang kuat. Maka saya bilang sama dia, balas, sana kamu balas, jangan kamu diam saja gitu. Nah, karena si bapak ini adalah pelaut, maka dia tidak tahu lagi seperti apa kondisi anaknya. Yang ternyata memang kondisi bullyingnya itu berlanjut sampai dia SMP, kemudian tapi dia tetap bisa tuh Bu. Kalau misalnya dibilang bahwa kok bisa dia bisa sampai tingkat 3 dengan kondisi mental yang terganggu gitu ya dalam perkuliahan, karena informasi yang saya terima, dia tidak ada kesulitan untuk menerima sesuatu yang sifatnya akademis. Jadi nilai-nilainya baik, bahkan dia tetap bisa tapi memang kesulitan dia satu, dia nggak bisa berkomunikasi kepada semua orang. Jadi hanya orang-orang tertentu saja. Gitu. Nah, itu sampai sedemikian dampaknya gitu ya, ketika sampai kepada bentuk gangguan mental. Bahkan ada juga kasus yang saya dapatkan dari seorang mahasiswa yang berprestasi ya, dia lulus kepada tempat yang kalau saya bilang dulu apa ya, semacam tempat yang memang masuk itu orang-orang yang cukup pintar dari berbagai daerah dan sebagainya. Tapi ada satu orang yang dia itu tidak kurang pede dalam banyak hal. Ketika saya ajak ngobrol, apa yang membuat dia tidak punya rasa percaya diri padahal prestasinya baik dan sebagainya, ujung-ujungnya saya ditarik kembali adalah dia bilang begini, saya nggak percaya diri Bu Anita, kenapa? Di antara yang lain saya ini tidak cantik gitu. Saya bingung gitu loh. Menurut saya dia nggak ada masalah dengan fisiknya gitu loh. Dia baik-baik saja gitu. Cuma bahkan menurut saya cukup manis untuk seorang remaja gitu ya. Tapi dia bilang begini, nggak tahu ya Bu, saya itu selalu meras. Dulu waktu saya kelas 3 apa kelas 4 SD, ada satu orang teman yang kalau bicara sama saya itu selalu bilang jelek lu gitu. Dan itu berulang-ulang. Dan itu teringat banget sama dia. Padahal ini bukan satu kelas ya Bu, seperti yang sebelumnya, tapi satu orang aja nih yang mengatakan hal itu. Dan itu melekat pada ingatan dia, dan dia dari situ merasa bahwa saya memang bukan seorang perempuan yang cantik gitu ya. Dan itu akhirnya memang ya kita lihat bahwa ketika dampak itu melekat terus pada diri dia, menimbulkan rasa tidak percaya diri, dan dia jadi tidak optimal di tempat di mana seharusnya dia bisa berprestasi. Oke, dampaknya lanjut berikutnya. Nah, yang kita perlu ketahui adalah bahwa ternyata secara penelitian ya dikatakan bahwa tidak hanya korban bullying saja ternyata yang memiliki masalah dalam hal yang sifatnya mental, bahkan pelakunya pun sebenarnya punya masalah. Makanya sempat ada penelitian untuk melihat seperti apa sih pelaku dan korban bullying itu. Ternyata mereka memang punya masalah yang terkait dengan kurangnya harga diri, kemudian kecemasan, depresi, kemudian putus asa ya. Bahkan mungkin ada yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Dan masalah mental ini bukan terkait hanya terhadap korban ya. Ternyata pelaku pun ternyata punya masalah yang sama, cuma bentuknya adalah menyakiti orang lain. Lanjut.
Oke, kalau kita lihat karakteristik pelaku bullying, kemarin saya juga ditanya tuh kemarin di G-Form-nya, kalau orang yang berpotensi bullying itu seperti apa gitu loh. Ada beberapa ciri ya, biasanya orang yang membuli itu punya keinginan untuk bisa mengendalikan orang lain gitu ya, merasa jadi bos gitu kan, sering nyuruh ini, sering nyuruh itu gitu ya sebagai bosi. Kemudian cenderung fokus sama diri sendiri. Nah, memang biasanya orang-orang yang memiliki apa ya potensi untuk melakukan bullying juga memiliki keterampilan sosial yang tidak baik gitu loh. Saya pernah juga nih apa namanya ada kasus sendiri ya, maksudnya sebenarnya anak saya juga sih pernah mengatakan tidak mau masuk sekolah gitu kan, tidak mau masuk sekolah waktu itu waktu dia awal-awal mau masuk SD tuh Bun, sempat tiba-tiba dari keceriaannya tiba-tiba menyatakan nggak mau masuk sekolah. Kemudian ketika saya coba untuk mencari tahu apa penyebabnya, ternyata dia takut gitu, takut sama salah seorang anak yang perilakunya cukup agresif gitu kan. Dia pernah ditoel dan sebagainya gitu kan, seperti itu. Dan tapi pada saat itu saya menguatkan dia bahwa dia bisa saja dalam hal ini apa artinya tidak harus bermain dengan orang yang sama, bisa mencoba mencari rekan yang berbeda gitu. Beberapa waktu ternyata dia tidak apa namanya tidak lagi memberikan keluhan. Saya nanya sama dia gimana, udah selesai masalahnya gitu. Akhirnya aku berpikir aku berteman saja deh gitu sama orangnya. Kelihatannya dia begitu karena ternyata dia memang karena beberapa perilaku sosialnya dia juga tidak punya banyak kawan gitu ya. Artinya malah dia berpikir untuk tetap menjalin hubungan walaupun mungkin tidak terlalu dekat gitu ya. Gitu. Bisa jadi keinginan untuk bergaul dengan orang lain kadang-kadang dengan apa namanya karena dia punya perilaku sosial yang tidak baik, caranya mungkin tidak tepat gitu ya. Ya, seperti tadi juga pelaku bullying itu biasanya tidak memiliki empati atau kurang memiliki empati, sering juga merasa tidak aman ya. Termasuk juga salah satunya adalah sulit untuk memahami emosinya gitu ya, seperti itu. Oke, lanjut. Bagaimana dengan karakteristik korban? Nah, mungkin ini juga yang dikhawatirkan atau ditakutkan oleh kita ya, orang tua ya. Ketika kita tidak mungkin kita merasa anak kita kayaknya nggak deh untuk menjadi seorang pelaku gitu ya. Tapi kadang-kadang ada yang mengkhawatirkan kalau memang anaknya menjadi korban dari bullying. Seperti apa sih orang yang menjadi korban bullying? Itu biasanya ada beberapa ciri ya. Misalnya biasanya sih ujungnya ada sesuatu yang berbeda dari dia yang mungkin dari sisi penampilan fisik misalnya. Ketika ada perbedaan, entah dia tidak setinggi teman-teman yang lain atau dia punya cacat di wajahnya, tompel atau apa gitu kan. Kemudian juga misalnya mungkin bicaranya tidak jelas gitu, itu bisa menjadi salah satu kriteria. Kemudian perbedaan dari suku, ras atau agama ya, minoritas lah, itu bisa menjadi korban juga. Terlihat lemah. Nah, ini yang kadang-kadang para pembuli itu punya semacam radar kalau saya bilang kali ya. Jadi dia bisa melihat siapa sih orang yang berani melawan dan tidak melawan gitu. Biasanya dia akan mencari korban yang lebih lemah gitu ibaratnya. Dan yang sering kali kita ketahui bahwa biasanya kayak tadi ya di film tadi anak yang perempuan yang tadi terlihat akhirnya dibully juga itu sebenarnya memiliki masalah juga dia menyendiri ya, tidak bergaul dengan yang lain. Itulah yang membuat dia juga akhirnya menjadi korban dari bullying. Nah, kemudian juga korban bullying juga bisa terjadi bagi anak-anak yang mengalami kekerasan atau mungkin punya pengalaman KDRT di rumahnya, gitu ya. Jadi keluar pun dia akhirnya menjadi korban dari hal itu. Jadi kalau misalnya ada kekerasan di rumah bisa terjadi dua sih potensinya, bisa menjadi korban atau bisa menjadi perilaku. Dan terakhir adanya perilaku menerima. Nah, ini biasanya gini, ada anak-anak yang tidak berani untuk mengungkapkan, tidak asertif. Jadi tidak berani bilang, aku nggak suka, aku nggak mau gitu. Tapi ketika ada hal-hal yang tidak perlakuan-perlakuan tidak menyenangkan, dia cenderung menerima gitu. Oke, lanjut. Ya, nah ini yang menarik nih ya, Bun.
Untuk bunda-bunda di sini yang kemarin anaknya sempat ikut ya sama kita di acara yang dilakukan oleh Bu Indi. Jadi saya men-screenshot beberapa hal yang bisa kita jadi renungan ya atas apa yang dirasakan oleh anak-anak kita. Ya, tadi kan sudah tahu ya bagaimana bullying itu, kemudian seperti apa bentuknya gitu kan, siapa yang bisa menjadi pembuli dan korbannya gitu ya. Mari kita lihat apa yang bisa yang anak-anak kita ungkapkan dalam kemarin. Nah, nanti kalau ada tulisan anaknya jangan dicurigai ya Bu. Sebenarnya saya agak menutupi sih untuk masalah tulisan gitu ya. Kenapa pakai ditutupi Bu Anita gitu kan? Jadi kita nggak tahu gitu. Justru saya ingin menstimulasi para bunda di sini untuk bisa lebih dekat dengan anaknya dan berbicara gitu. Apakah ini betul dia apa bukan gitu ya. Nah, di sini nih apa sih yang dialami anak-anak kita? Seperti saya bilang bahwa bullying itu tidak mungkin terjadi di semua tempat gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat nih beberapa dari anak-anak kita ada yang diperlakukan seperti ini, ada yang dikatain beban, ada yang diledek pendek. Nah, fisik nih ya. Bahkan ada yang agak saya nggak tahu nih bentuknya apakah sekali doang atau berulang-ulang, tapi di sini dia bilang dihina fisik, ditendang, dijambak, difitnah, diomelin. Nauzubillah ya. Ini kayaknya lengkap banget bentuk bullyingnya, tapi saya tidak tahu apakah karena kita nggak menggali lebih jauh, apakah ini sesuatu yang terjadi ketika dia berantem sesekali gitu ya, apa memang dia terus-terusan mengalami hal ini? Saya berharap sih tidak ya. Kemudian dipanggil tadi ya dengan nama ortu, kemudian nggak diajak main. Nah, ini bukan cyber sosial ya bentuknya, nggak diajak main sama temen ya. Kemudian apalagi tuh, dicurangin, dibully sama temen, diejek, dan aku dikatain di sekolah pengkor. Nah, seperti yang tadi saya bilang, hal yang sifatnya adanya perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh seseorang, kadang bagi orang-orang yang tidak kurang memiliki empati, akhirnya dijadikan bahan untuk membuli. Nah, lanjut Bun. Nah, selain masalah yang sifatnya bullying, tadi ada juga pengalaman yang tidak menyenangkan yang dialami anak-anak kita. Itu yang di atas tuh ada, ini sesuatu yang dirasakan anak ya Bun, gitu ya. Nanti kita bisa menggali sama anak kita apakah memang mereka mengalami hal ini apa tidak. Ada yang merasa bahwa tidak suka bertemu dengan orang baru. Setiap bertemu orang baru itu membuat dia merasa nggak enak banget, keringat dingin, sakit perut, bahkan panik mau kabur. Saya nggak tahu nih apakah orang baru ini kemudian melakukan hal-hal yang mengintimidasi atau memang dia punya masalah dengan adaptasi sosial. Kemudian ada yang diejek nama ayahnya sama seperti tadi ya. Ada juga yang merasakan yang bilang bahwa pengalaman tidak menyenangkan itu adalah karena ayahnya nggak punya waktu. Ini menarik nih menurut saya ya. Kemudian ada yang bilang karena kehilangan adik ya, jadi korban bullying. Aku di rumah itu jarang sibuk les di rumah, bapak nggak ada, bapak kerja jauh di sana, ekonomi menurun gitu kan, tapi kemudian akhirnya meningkat ya, membaik. Ternyata ada yang mengalami masa-masa di mana berat bagi dia ya, mungkin secara perekonomian keluarganya sempat menurun dan itu tidak menyenangkan buat dia, tapi akhirnya mulai membaik ya. Hal ini sebenarnya perlu nih dieksplor ya untuk para bunda ya. Waktu aku di Jogja, aku pergi sama keluarga dan aku disuruh pegang maps. Tapi aku malah disorakin ya. Karena padahal nyasalnya bukan karena aku, gara-gara Google. Ya, jadi ada yang ngerasa tidak nyaman karena disalahkan gitu kan. Kemudian apalagi pengalaman tidak menyenangkan saat aku tidak habis dan saat tiba ada yang ingin bermain denganku. Nggak begitu jelas bahasa saya. Terakhir itu oke, baik. Bahkan ada yang ketika di SL katanya awalnya punya teman yang biasanya menyenangkan, tiba-tiba ketika bertemu dengan orang lain di satu kamar yang sama, dia merasa dibully selama berada di sana dengan temannya sendiri ya, selama 7 hari gitu ya. Sekali lagi yang namanya bullying itu sifatnya adalah di persepsi ya. Jadi kadang-kadang kita tidak merasa bahwa kita membuli seseorang, tapi ketika di persepsinya adalah ini ada perlakuan yang tidak menyenangkan dan itu ada bullying. Oke, baik, lanjut. Baik, kelemahan yang aku sadari. Lanjut. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dia suka membuli ya. Gitu. Lanjut.
Oke. Nah, di sini juga teman-teman sih sebenarnya sempat juga menyatakan hal-hal yang sifatnya positif ya, Bun, ya. Alhamdulillah ya, ada yang ngerasa percaya diri, rajin, dan sebagainya. Nah, hal-hal positif ini saya lihat cukup banyak dimiliki ada anak-anak kita, walaupun ada juga sih yang merasa kesulitan untuk menunjukkan hal yang sifatnya positif gitu ya. Dan ketika mereka merasa punya hal-hal yang sifatnya positif, bagi saya itu menunjukkan hal yang baik. Kenapa? Karena konsep diri yang positif salah satu cara untuk bisa mencegah terjadinya bullying pada diri dia. Lanjut, Bun. Oke, lanjut saja. Ya, oke, dan semuanya sama ya, punya mimpi untuk bisa menjadi seseorang yang berhasil dan sebagainya. Lanjut. Karena saya udah diingatkan masalah waktu ya. Oke, ada film menarik nih yang saya berharap di sini bunda-bunda bisa melihat apa yang membuat seseorang mampu bertahan ketika dia menjadi korban bullying. Kita coba boleh ya? Mungkin waktunya agak panjang, tapi dari sini saya harap bisa menjadi apa ya kunci ya untuk para bunda semua. Silakan filmnya. Emang nggak ada suaranya ya? Ini sebenarnya cerita tentang apa namanya domba ya, tentang domba. Mountain plain where the sagebrush arranges a playground south of the snow. Lived a lamb with a coat of remarkable sheen. It would glint in the sunlight, all sparkly and clean, such a source of great pride that it caused him to preen. And he'd break out in a nice step and dance. He would dance for his neighbors across the way. I must say that they found his dancing enhancing, for they'd also join in the play. Then one day, bounding up the slope came a great American jackalope. This sage of the sage, this rare hair of hope, caused to pause and check out the lamb. Hey, kid, why the mope? I used to be something all covered with fluff, and I'd dance in the sunlight and show off my stuff. Then they hauled me away in a manner quite rough and shared me and dumped me back here in buff. And if that's not enough, now my friends all laugh at me because they think I look ridiculous, funny, and pink. Pink? What's wrong with pink? Seems you've got a pink ink in your thing. Doesn't matter what color. It's nope. Be it pink, purple, or heliotrope. Now, sometimes you're up and sometimes you're down. When you find that you're down, well, just look around. You still got a body, good legs and fine feet. Get your head in the right place and hey, you're complete. Now, as for the dancing, you can do more. You can reach great heights. In fact, you can soar. You just get a leg up and you slap it on down, and you'll find you're up in what's called the bound, bound, bound and rebound, bound, and you're up right next to the sky. And I think you can do it if you gave it a try. First, get a leg up, slap it on down.
care. He just bound. Oke, baik. Sampai situ aja. Kita nggak usah sampai selesai gitu ya. Nggak usah dipikirkan tentang masalah Amerikanya ya. Saya pikir ini salah satu promo juga ya untuk di situ ada hal-hal yang sifatnya seperti itu ya. Tapi intinya adalah saya ingin menjelaskan di sini sesuatu yang menarik adalah apa hikmah yang bisa diambil dari film ini gitu ya. Di film ini ada dombanya itu seolah-olah sebagai korban bullying gitu ya. Tapi apa yang bisa membuat dia bangun, bangkit, bahkan akhirnya bisa menyesuaikan diri dengan situasi yang tidak menyenangkan, itu karena ada satu orang yang memberikan motivasi untuk dia bangun dan bangkit kembali. Lanjut ya, boleh saya minta waktu 5 menit tambahan ya? Masih ada waktu nggak nih, panitia? Oke, baik. Jadi, saya ingin menerangkan begini. Kadang-kadang banyak sekali situasi yang tidak menyenangkan yang dialami oleh anak kita, gitu ya. Kadang-kadang bahkan ada yang mengatakan, Bu, saya tidak punya pasangan yang sekiranya bisa membantu saya atau mungkin mendidik anak saya untuk bisa melewati masa-masa sulitnya. Sebenarnya ketika ada satu orang saja yang mampu untuk bisa memahami, memberikan rasa aman, anak merasa bahwa dia dilindungi gitu kan, itu sudah cukup bagi seseorang untuk bisa bangun dan bangkit. Dan itu terjadi juga dalam ruang yang saya tahu ya, saya pernah melihat bahwa ada anak yang kemudian mengalami banyak bullying karena ayahnya yang seorang pejabat kemudian melakukan hal-hal yang di luar norma hukum, akhirnya dia mengalami pembulian dan sebagainya. Dia datang ke tempat saya dan saya bertanya gini, apa yang pernah membuat kamu bahagia? Gitu, di saat-saat yang mengalami beratnya gitu ya. Terus dia bilang, oh ya, saya ingat hal yang membuat saya bahagia adalah ketika dulu waktu kecil saya itu pernah merepotkan orang tua karena banyak ada pesta dan sebagainya gitu ya. Tiba-tiba saya bersama saudara sepupu saya yang lain sempat diomelin dengan orang-orang yang ada di situ. Kemudian paman saya itu menarik kami semua, mengajak kami pergi ke satu tempat, yaitu waktu itu curug ya, apa air terjun kalau nggak salah. Dan ketika saya ke sana itu hal yang luar biasa bagi saya. Baru pertama kali Bu ngelihat air terjun itu dan saya senang sekali di situ. Saya merasa bebas dan sebagainya. Itu adalah tempat kebahagiaan saya yang pertama yang saya tahu. Dan saya masih ingat banget dengan bagaimana saya pada masa itu benar-benar memahami kami dan membuat kami merasa bebas, merasa senang di situ. Saya cuma bilang begini, ketika kamu dalam kondisi terpuruk, sedih, dan tidak nyaman, coba ingat masa-masa itu. Dan ternyata itu cukup berhasil buat dia. Yang saya tahu, kemudian dia bilang, ya Bu Anita, ternyata itu untuk cukup mengurangi emosi negatif yang dia rasakan. Dan kemarin juga saya mendapatkan cerita sebuah kasus di mana ada seorang anak remaja yang kemudian dia itu mengalami masa-masa sulit juga dengan orang tuanya gitu ya. Tapi kemudian dia bilang begini, Bu, tahu nggak apa yang membuat saya kemudian mampu melewati masa-masa sulit? Itu karena saya punya satu orang guru yang peduli sama saya gitu. Dari guru itulah saya belajar untuk tidak menyerah pada kondisi. Dari guru itulah saya belajar untuk bisa melewati masa-masa itu, dan bahkan dari guru itulah dia punya harapan untuk meraih cita-citanya. Jadi ketika seseorang, misalnya anak kita atau terkoneksi dengan kita, misalnya ada yang kemudian suaminya LDR dan sebagainya, tapi anak kita terkoneksi dengan kita sebagai ibunya gitu ya, maka itu bisa membantu dia melewati masa-masa sulit. Lanjut, oke. Jadi di mana ya peran kita orang tua untuk membantu anak-anak kita bisa melewati masa-masa sulitnya? Itu ada di 3 hal ini ya. Jadi sebenarnya makanya saya kan bilang bahwa kita tidak bisa mencegah anak kita untuk
jatuh ke dalam masalah atau melewati masa-masa sulitnya gitu ya. Tapi yang kita bisa lakukan sebagai orang tua adalah bagaimana caranya membangun resiliensi pada diri anak kita. Resiliensi itu adalah kemampuan untuk bisa bangun lagi, bangkit lagi ketika dia mengalami kesulitan. Sesuatu yang membuat dia bisa switch emosi negatifnya kepada positif gitu ya. Hal itu hanya akan terjadi ketika orang tua atau kita bisa melakukan peran-peran ini. Pertama adalah kita menjadi orang tua yang responsif atau peka. Jadi tadi ya Bu, seperti yang kasus yang saya bilang di awal, ketika ada anak yang mengeluhkan bahwa dia menjadi korban bullying dan sebagainya, itu tidak selalu kita harus bilang bahwa ya udah lawan gitu. Apakah memang dia punya kemampuan itu gitu. Kadang anak tidak memiliki kemampuan itu. Yang harus dilakukan orang tua biasanya dalam kondisi ketika anak mengalami masa sulit, yang pertama adalah melakukan hal yang namanya bersikap responsif atau peka, memahami kondisinya. Seperti misalnya, ya Allah nak, pasti sulit untuk kamu ya punya teman semacam itu. Kamu pasti sedih ya, ternyata kamu harus diperlakukan begitu sama teman satu kelas. Itu pun sudah membuat anak merasa lega ya dalam situasi itu dan merasa bahwa dalam situasi ini ada yang memahami dia. Yang kedua, adanya lingkungan yang stabil. Apa maksudnya lingkungan yang stabil? Maksudnya adalah anak bisa melihat kita orang tuanya ketika sedang dalam kondisi tertekan atau stres, menunjukkan cara untuk bisa melewati itu dengan cara yang baik gitu. Pasti kita nggak bisa melewati yang namanya rasa stres ya. Kadang ada pertengkaran lah, kadang ada masalah tertentu lah ya. Bagi orang tua yang kemudian tetap masih bisa tenang, kemudian menunjukkan perilaku-perilaku yang tepat sama anak, maka hal itu bisa membantu anak bisa belajar. Oh, begitu ya caranya keluar dari kondisi tertekan. Oh, gitu ya cara ibuku atau ayahku ketika kayak tadi ada satu anak yang bicara tentang aku pernah mengalami loh masa sulit tapi kemudian bisa membaik lagi. Nah, itu sebenarnya momen tuh bagi orang tua ketika dia bisa melewati hal itu dengan cara yang baik, kemudian tepat dan anak melihat bahwa orang tuanya kuat dan sebagainya, itu bisa menjadi bahan dia untuk dia nanti mengcopy paste perilaku itu ketika pada masa-masa dia mengalami hal yang sama. Dan yang terakhir adalah memiliki ikatan emosi yang baik. Jadi ketika anak-anak kita masih bisa bercerita sama kita tentang hal-hal yang tidak nyaman yang dia rasakan, ini merupakan hal yang sangat positif ya. Jadi anak merasa bahwa dia tidak sendirian meskipun di luar dia sendirian. Karena di antara tadi yang saya lihat bahwa ada juga anak yang mengeluhkan, aku nggak bisa berteman dengan teman-teman yang ada, kelemahan aku di situ. Tapi ketika ada orang tua kemudian punya bonding yang baik dengan anak, terus membangun ikatan emosi ini bisa membantu anak melewati masa ini. Lanjut. Saya sebenarnya tadi bagaimana orang tua yang responsif, bagaimana orang tua yang mampu untuk bisa memberikan kepekaan, kemudian bisa membuat anak merasa bahwa bisa punya bonding yang baik dengan orang tuanya adalah orang tua yang bisa memberikan kebutuhan dasar ini pada anak-anaknya. Kebutuhan untuk memberikan rasa aman, kebutuhan untuk kemudian anak mampu bisa diterima emosinya, kemudian dihargai gitu ya, terus juga diberikan kesempatan untuk mandiri ya gitu, dengan batasan diberikan batasan dan aturan ya, diberikan juga kesempatan untuk bermain dan juga bersosialisasi. Ketika semua kebutuhan ini terpenuhi sama anak, maka ini akan membuat anak bisa menjadi lebih resilience lagi. Karena kenapa saya katakan kebutuhan dasar psikologis anak ini penting banget untuk dipahami kita sebagai orang tua, karena di ruang-ruang psikologi biasanya anak-anak yang bukan anak saja ya, orang tua yang punya masalah seringkali dasarnya adalah ini, ketika ada kebutuhan dasar psikologisnya yang tidak terpenuhi. Oke? Langsung ke terakhir aja karena keterbatasan waktu ya. Nih, kenapa tadi saya bilang hal itu dipenuhi? Jika tidak dipenuhi, yang pertama, ketika rasa aman tidak dipenuhi, maka anak menjadi sangat rentan, tidak pede, tidak mudah percaya orang lain. Kemudian anak yang biasa ditolak emosi, enggak, kamu nggak takut, kamu nggak sedih, kamu mampu, kamu kuat gitu ya, tidak diterima, maka dia akan cenderung menjadi anak yang tidak asertif, tidak berani untuk mengungkapkan perasaannya. Kemudian tadi ya, kalau ada anak yang biasa dibanding-bandingkan di rumah,
rumah yang terkait dengan harga diri, maka akan merasa jadi tidak berharga. Termasuk kemandirian. Kenapa ada anak yang tidak mampu menyelesaikan masalah di luar ketika menghadapi misalnya tadi ya perilaku teman yang tidak menyenangkan dan sebagainya, seringkali masalahnya juga kembali ke rumah. Ketika orang tua mungkin tidak melatih kemampuannya untuk mandiri, menyelesaikan masalah gitu ya, akhirnya anak jadi terbiasa bergantung pada orang tua. Oke, lanjut ya, tidak diberikan batasan membuat anak tidak bisa kontrol diri, tidak punya kesempatan bersosialisasi karena orang tua takut dengan lingkungan yang buruk ya, akhirnya dia jadi tidak punya kemampuan untuk mengakrabkan diri. Termasuk yang terakhir, ketika anak tidak punya kesempatan untuk bermain, maka dia kehilangan juga kesempatan untuk bisa mengatasi ragam untuk bisa menyelesaikan rasa stres. Lanjut terakhir, saya terburu-buru. Baik, satu hal yang harus kita pahami adalah ketika kita melihat apakah anak kita misalnya, tadi di antara keluhan yang ada kan, ibu-ibu lihat nggak bahwa disebutkan salah satu kelemahan saya suka membuli. Saya bilang, waduh ada yang suka membuli ya gitu. Tapi nggak apa-apa. Ketika misalnya anak kita termasuk pelaku ataupun korban, kita harus melihat anak sebagai sebuah proses. Ya, sebuah proses sehingga kita tidak menganggap oh ya ini akhir, bahwa kadang-kadang kan kita suka panik ya bahwa oh anak saya begini, oh anak saya begitu, tapi ingatlah bahwa mereka masih punya banyak waktu, mereka memang sedang belajar untuk bisa menjadi jati diri yang lebih baik gitu ya. Jadi tugas kita adalah ketika lihat hal-hal yang tidak tepat pada anak kita, selalu melihat oh ini sebuah proses, oh ini sebuah proses, oh dia sedang belajar gitu, sehingga kita bisa lebih tenang menghadapinya karena memang tugas kita adalah terus melakukan perbaikan untuk mendampingi mereka sehingga mereka sendiri bisa tumbuh secara optimal. Oke. Mungkin itu yang saya berikan. Mohon maaf ya waktunya terbatas sekali. Semoga bisa menjawab sebagian kecil dari pertanyaan para bunda. Silakan. Iya, Masya Allah ya, jazakillah ahsanul jaza ya untuk Bunda Anita yang sudah memaparkan materi mendampingi anak ya untuk menghadapi situasi bullying ini dengan sangat luar biasa. Sebelumnya mohon maaf bunda-bunda semua ya, insya Allah nanti mungkin sesi tanya jawabnya akan dilanjutkan mungkin kalau ada waktu ya, karena kali ini tadi seperti yang saya bilang di awal, di seminar kali ini insya Allah akan ada 2 pembicara, selain Bu Anita insya Allah juga akan nanti disambung oleh Bunda Erna ya sebagai ketua POM kita ya. Respon Bu Erna terhadap khususnya terhadap hasil survei kemarin ya, kalau tidak salah. Ya saya persilahkan mungkin ya untuk mempersingkat waktu kepada Bu Erna. Silahkan Bu Erna. Insyaallah, tabarakallah. Alhamdulillah luar biasa itu tadi disampaikan Bu Anita udah paket lengkap itu. Buru-buru saya menyampaikan Ibu, mohon maaf. Khawatir menjelang maghrib. Oke ya, benar dan sudah sebagian menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi disampaikan sama Bu Anita. Qadarullah juga saya tadi terpental dan setelah saya menyimak, subhanallah, udah saya mau bagaimana lagi, saya bukan pemateri yang kedua gitu, justru mungkin nanti ada sesi berikutnya kali ya, karena memang keterbatasan waktu, jadi nanti saya akan bantu jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di G-Form yang kemarin sudah dibagikan oleh teman-teman kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, wabarakatuh. Alhamdulillah, nih Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Bu Dia, terima kasih banyak ya. Ini karena tadi sempat panik juga, terpental, kemudian kondisi juga baru sampai dan segala macam. Jadi mohon maaf kalau seperti ini adanya, seperti itu. Baik ayah bunda sekalian, bingung ini saya sebenarnya mau itu yang dari mana, karena beneran sudah paket lengkap, semuanya sudah hampir terjawab juga, seperti itu. Dan saya tanya dulu kepada ayah bunda sekalian, sebelum saya menjawab nanti di sisa waktu yang ada, saya ingin tanya di sini adakah ayah bunda yang pernah jadi entah itu membuli, entah itu dibully, entah itu jadi pelaku atau jadi korban. Kita nih sebelum ke anak-anak kita. Ya ngaku. Pernah ya. Iya.
kita pernah jadi pelaku, kita juga pernah jadi korban. Setidaknya itu pengalaman itu yang insya Allah nanti akan kita bawa dan akan bisa kita transferasi kepada anak-anak. Meskipun kondisinya saat ini adalah sudah berbeda zamannya gitu. Anak-anak sekarang udah cepat banget kena mental. Ya, baru dikit aja udah baper gitu. Dan sejatinya ayah bunda yang perlu kita kuatkan termasuk diri kita, hadirnya kita saat ini di titik sampai saat ini itu adalah bagian dari proses yang pernah kita alami gitu. Tadi sepakat sekali apa yang disampaikan oleh Bu Anita gitu, bahwasanya setiap apa yang sudah dialami oleh kita termasuk anak-anak kita itu adalah sebuah sejatinya proses bukan hasil. Tapi seringkali kita menyikapinya salah. Ya, kita menyikapinya salah bahwasanya apa yang terjadi pada anak kita udah mentok nih sampai di sini. Ini hasilnya seperti ini. What next? Kita harus ngapa? Kayak gitu. Jadi kita udah buru-buru panik. Gitu ya Bu Anita ya. Gitu. Padahal sejatinya bersyukur ketika Allah hadirkan masalah termasuk ketika anak kita baik itu kita jadi pelaku ataupun bahkan anak kita jadi korban. Bersyukur nak, terima kasih nak ya. Justru masalah itu yang insya Allah cara Allah untuk menguatkan dirimu. Ya. Cara Allah menguatkan dirimu. Tapi apa yang terjadi, anak-anak saat ini, generasi-generasi saat ini justru sebaliknya. Kayak gitu. Oke ya, saya ambil sampel sederhana, contoh yang sangat simpel aja, kita ambil korek api. Ya, kita di sini bermain aja. Nanti sambil beberapa pertanyaan kita jawab. Oke, ada korek api, kemudian di sini ada koin. Oke ya, ada koin. Nah, saya kasih challenge kepada bunda sekalian dan ayah. Bagaimana caranya ya memindahkan koin ini tanpa perlu diambil ya pakai tangan kita, tapi nanti dia akan bisa pindah ke atas. Kira-kira caranya bagaimana? Dibalik set gini. Usahanya gampang banget gitu ya. Ya Bu Anita ya, Budi ya. Mohon maaf ini suara saya alhamdulillah nih. Insya Allah masih serak-serak parau. Oke, dibalik. Terima kasih Umi Syauki. Ada lagi? Diapain kira-kira? Ini anak kita nih posisinya ada di bawah. Ya. Diejek, kemudian ya fisik juga, dikata-katain segala macam. Ini anak kita posisinya ada di bawah. Dipentokin ya, bentar naik ke atas deh. Perlahan Dipentokin. Tanpa ya, ada sentuhan, tanpa ada sentuhan untuk koin ini. Ya. tanpa ada sentuhan. Diapain? Nah, ini kelihatan koinnya. Diapain? Mengheningkan cipta selesai. Oke ya, ibarat anak kita ketika dia mengalami proses ya ada tekanan dari luar. Oke ya, lihat perhatikan ayah bunda sekalian. Oke ya. Koin ini perlahan lama-lama akan menghilang. Ini anak kita nih. Ya, diejek baik secara itu fisik, verbal, segala macam. Tanpa ada sentuhan tadi di bawah, tapi lihat perhatikan pelan-pelan dia akan muncul. Kelihatan nggak? Koinnya muncul. Iya, kelihatan. Ya. Seperti inilah kita bisa jelaskan kepada anak-anak. Nah, ketika Allah hadirkan ujian kepada kamu, kamu dibully oleh teman-teman kamu, ada perasaan, ada perlakuan yang tidak menyenangkan buat kamu. Ketika kamu kuat, ya, artinya nggak langsung kita reaktif seperti itu, maka itu sejatinya cara Allah untuk menguatkan kamu. Allah akan meninggikan derajat kamu. Tapi bagaimana kita menyikapinya? Nggak bisa langsung ujuk-ujuk kayak gitu dong. Ya, memang ada rasa nggak enak orang ditepok-tepok kayak begini. Paku bagaimana nanti bisa memberikan kekuatan untuk antara satu konektor dengan konektor yang lain. Tapi itu akan bisa mencengkram kuat manakala tekanannya makin kuat. Sama berlian juga gitu. Apa bedanya dengan batu-batu yang lain yang ada di sekitar kita? Nilainya batu berlian sama batu-batu yang lain karena apa? Dia rela untuk ditempa dengan panas dan segala macam itu. Itu ya, Masya Allah, ditempa betul sekali. Oke, jadi sekali lagi ini bagian dari cara menguatkan kita kepada anak-anak kita bahwasanya apapun yang Allah hadirkan, termasuk ketika ada perlakuan tidak nyaman dari orang lain, dari teman, dari orang-orang sekeliling kita, ketika kamu kuat ya menghadapinya dengan tidak langsung reaktif, tapi kamu terima dulu seperti itu. Mungkin bisa jadi kita refleksi apa mungkin ada yang salah dari diri kita, itu maka Allah akan menguatkan diri kamu.
Seperti itu. Oke, baik Bunda Ayah sekalian, mohon izin saya izin menjawab beberapa pertanyaan, nanti mungkin bisa dibantu Bu Anita ya. Ini Masya Allah nih, saya ngeluarin suaranya luar biasa. Oke, yang pertama, bagaimana menghadapi anak yang menjadi korban bully. Tadi yang disampaikan Bu Anita sudah benar-benar ya, mulai dari dasarnya kebutuhan secara psikologisnya, dia mendapatkan rasa aman, kemudian tidak cepat reaktif terhadap apa yang dialaminya. Kemudian dia mampu berani untuk menyampaikan, berani untuk speak up, dan tidak buru-buru melawan. Kayak gitu. Itu sudah membuat mereka akan ada rasa safe, nyaman. Kayak gitu. Oke ya. Jadi jangan sampai nanti kita orang tua jadi malah ngomporin. Seringkali yang terjadi adalah ketika anaknya mendapatkan perlakuan tidak nyaman dari temannya, kemudian kita anaknya pulang sekolah, langsung kita buru-buru nyamperin, tadi kamu diperlakukan apa lagi sama teman kamu? Kayak gitu. Akhirnya ke recall memorinya adalah memori yang nggak baik. Dicari-cari terus. Gitu. Oke ya. Kemudian langkah apa yang harus disiapkan agar anak tidak mudah jadi korban bully, dan bagaimana cara menguatkan mental anak agar tidak mudah baper jika suatu saat dibully. Oke. Penguatan ya, memberikan rasa aman. Kemudian memenuhi kebutuhannya ya. Kalau bahasa kita mah kantong jiwanya, tangki cintanya itu dipenuhi sehingga apa? Anak ngerasa dihargai. Tadi apa yang sudah disampaikan sama Bu Anita dari film yang sudah dijabarkan tadi, yang sudah diputar tadi itu, bagaimana warna-warna ungu tadi itu kan karena apa? Ketika ada satu temannya yang sama-sama merasakan, kemudian dia disapa gitu ya, ayo oke dan sebagainya, ada bentuk perhatian, perasaannya diterima, itu bagian dari penguatan. Gitu. Kemudian apakah memanggil nama teman dengan sebutan selain nama termasuk bully? Dilihat dulu. Dia manggilnya dengan cara apa? Kalau misalkan dipanggil presiden, gitu. Wahai calon presiden, kayak gitu. Nah, itu bagian dari doa. Ya. Zaina, wahai calon menteri, kayak gitu. Itu kan bagian dari doa. Itu kan bukan bully. Seperti itu. Jadi nanti kita lihat konteksnya, ya. Mohon maaf Bunda Ayah karena memang terbatas waktu, jadi saya langsung to the point ke pertanyaannya. Kemudian apa yang harus dilakukan orang tua saat anak mengadu hingga menangis saat ia dipanggil dengan sebutan selain nama? Oke. Pertama dulu adalah terima dulu perasaannya. Ya Bu Anita ya, terima dulu perasaannya. Setidaknya dengan tumbuhnya empati itu, dia akan merasa, oh ada loh yang terima aku. Ada loh yang ngerti perasaan aku. Seringkali makanya anak sampai nuntut kepada orang tuanya, kemana ayah, kemana bunda, kayak gitu. Ya, bahkan akhirnya lari keluar karena apa? Masalah perasaannya sudah diabaikan. Gitu. Kemudian, apakah termasuk anak yang bermental lemah saat anak menangis karena sebutan-sebutan tersebut? Gitu. Kalau anak kita diejek terkait fisik, bagaimana cara counternya? Bunda Ayah yang perlu kita pahami adalah bagaimana kita bisa memahami anak-anak kita. Anak-anak kita termasuk yang mana itu mentalnya? Apakah dia ya dari sisi ini kepekaannya itu seperti halnya teks tipenya tipe kalau kertas ya diibaratkan seperti kertas. Apakah seperti tisu? Apakah seperti kertas HVS biasa? Ataukah seperti kertas karton yang ia dilempar dia masih utuh. Tapi kalau tisu baru kena tetesan langsung ciut kayak gitu. Nah, kalau anak kita baru dikatakan begitu nangis, nah sekali lagi kita harus paham anak kita tipenya seperti apa. Gitu. Tampung dulu kalau mana dia nangis, oh kamu sedih ya nak ya. Kamu kecewa ya nak ya. Iya gitu. Habisnya dia terus ngapain aku. Gimana coba kalau misalkan kita akan kata-katakan kayak itu terus. Nah, iya, mama juga pasti sedih. Gitu. Ketika sudah ternetralisir emosinya, baru nanti kira-kira biar nggak dikatakan seperti itu lagi, menurut kamu harus bagaimana? Kita tumbuhkan tuh kemampuan thinking skill-nya. Jadi namanya solusi nggak harus selalu dari kita. Ya, tumbuhkan kepada dari anak juga termasuk di situ. Oh ya berarti aku nggak boleh ini ya Maya. Aku juga sendiri nggak boleh suka ngatain ya. Bisa jadi karena apa? Kasus yang terjadi seringkali juga karena apa? Awalnya dia mulai gitu. Ada orang tua yang menanamkan dia nggak mungkin
ngebales atau berlaku sama seperti dia kalau dia nggak dicolek duluan. Gitu. Oke, next berikutnya. Sering saya merasa ingin melemahkan anak karena tingkah lakunya yang tidak sesuai di sekolah dan di rumah. Ini nomor 6 apa nomor 5? Apa tindakan yang tepat untuk oh mohon maaf. Oke ya. Bunda Ayah, sekali lagi jangan sampai kita menjatuhkan harga diri anak-anak kita sendiri di dalam rumah. Gitu. Dengan kita ngatain orang tua seringkali ngomong, meremehkan, kemudian kita ngatain, memang kesannya itu kita bercanda, tapi sekali lagi kita nggak tahu loh kepekaan hati anak itu seperti apa. Apakah mereka mentalnya tisu, apakah kertas HVS, apakah kertas buffalo, atau kertas karton. Kalau seandainya dia kertas tisu, di mata orang tuanya sendiri aja dia udah nggak berharga, aku nggak bisa. Aku seringkali diledek sama ayah, aku seringkali diejek sama kakak. Nah, ketika nanti sama teman-teman yang lain, dia makin tuh, terus dia minta perlindungan di mana? Dia mendapatkan rasa aman kemana? Bisa jadi nanti malah diambil oleh orang lain di luar yang tanpa sepengetahuan kita. Kayak gitu. Next berikutnya, saya sering apa tindakan yang tepat untuk menanggulangi tindakan bullying dari anak-anak yang special need? Oke, nanti Bu Anita bantu ini ya. Nah, kalau special need kan Masya Allah luar biasa ya. Anak-anak yang berkebutuhan, bukan berkebutuhan kalau menurut saya ya, anak-anak yang memiliki kemampuan secara khusus ya. Mereka istimewa di mata kita. Cuman seringkali karena keterbatasan ilmu kita seringkali melihatnya dari sisi yang lain. Padahal Allah ciptakan sempurna itu kata Allah sempurna. Cuman kita aja nggak mampu melihat ternyata di balik itu ada keistimewaan. Di situ yang kita harus banyak belajar. Apa tindakan yang tepat untuk menanggulangi tindakan bullying dari anak-anak special need? Oke. Kita nggak mungkin ya membuat orang-orang lingkungan sekitar kita untuk bisa memahami kondisi dia. Justru dari situ, nak buktikan kalau kamu mampu, buktikan kalau kamu bisa. Ya, tunjukkan kemampuan kamu. Tuh, itu yang tadi digali sama Bu Anita, termasuk kemarin bagaimana memunculkan nilai-nilai positifnya. Oh, aku bisa kok jadi profesor. Oh, aku bisa kok jadi YouTuber. Nah, untuk bisa mencapai ke sana, proses kamu harus apa kira-kira? Kamu bikin target. Gitu. Oke ya, anak-anak special need nggak harus selalu diperlakukan membuat dia akhirnya nanti bermental lemah. Tapi justru di situ, nak buktikan nak, kamu special need, kamu mampu menginspirasi teman-teman yang lain. Gitu. Itu menunjukkan kita bahwasanya Allah Maha Berkuasa. Allah nih ingin menunjukkan kuasanya dan menunjukkan kepada kita semuanya. Nggak boleh kita menyamaratakan. Justru disitulah kita mengakui bagaimana kebesarannya Allah. Oke, berikutnya. Kalau tadi Bu Anita banyak ya cerita tentang beberapa kasus ya di situ. Saya pun kemarin tuh Bu Anita persisnya, jadi anak SMP dia nggak mau sekolah selama 5 bulan dan kemarin ketika sudah mau sekolah ternyata saat ini sudah pas ya. Ketika digali hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara makanannya diminta sama kakak kelasnya. Menurut kita itu sepele banget. Ya, tapi ketika digali lagi ternyata ada apa? Perlakuan tidak nyaman yang pernah ia dapatkan di kelas 1 dan 2 SD. Selama 2 tahun itu dia dibully, dia dimintain terus dia dipalak bahasanya. Kayak gitu, ya. Dia nggak mampu untuk mengadakan satu perlawanan dalam dirinya, dia tidak berani cerita sama orang tuanya, dia tidak berani juga cerita sama gurunya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia selalu mutung itu nggak mau berangkat sekolah. Sampai dia nggak naik. Gitu. Jadi nggak naiknya bukan karena dia nggak cerdas, tapi apa? Karena sering absen. Nah, ketika digali, dia cerita sama neneknya. Cukup sama neneknya dan kemarin tuh akhirnya ke-keep ya. Udah ke-keep sampai dengan sampai momen di kelas 7 itu. Di momen kelas 7 itu ada cuman sekali aja dia dimintain makanannya, tapi memori itu ke-recall. Itu. Anak-anak kadang-kadang ngerasa aku di rumah tuh nggak aman karena apa? Orang tua kadang-kadang nggak menyediakan telinganya untuk mendengarkan cerita aku, mendengarkan keluh kesah aku. Itu di situ. Sehingga apa? Anak nggak dapat rasa aman. Di luar pun juga ketika ada perlakuan nggak nyaman dan segala macam, itu makin tuh warna-warna ungu makin banyak. Kayak gitu. Next berikutnya.
Apakah iseng menjahili teman masuk ke dalam kategori bullying? Nah, kalau betul, ya, betulnya bagaimana? Ketika sudah dilakukan lebih dari 3 kali dan dalam 1 minggu terus, dia jadi sasaran empuk, target ya, target untuk enak banget. Kenapa? Bisa jadi karena apa? Faktor fisik dan psikis. Fisiknya ketika dia memang dia kelihatannya lemah, nggak ada perlawanan sama sekali, psikisnya juga gitu, dia terima apa adanya, ya, dibully, dikatain, dijorokin, dia ini pakai secara fisik, dia diem aja, itu akan jadi potensi sasaran empuk. Oke, lalu bagaimana batasan iseng jahil yang masih bisa ditoleransi? Bagaimana penanggulangannya? Oke, Bunda Ayah, ajarkan bukan untuk melawan, tapi izinkan mereka untuk belajar untuk speak up. Ketika ada rasa tidak nyaman, sampaikan. Aku nggak suka dikatakan kayak begitu. Emang aku gendut, aku terima itu. Tapi kalau kamu terus kayak begitu, aku nggak suka. Sampaikan, meskipun itu fakta, meskipun itu realita. Gitu, ya. Dan itu akan jadi satu motivasi tersendiri. Ya, meskipun kamu keling, tapi buktikan di tengah keling kamu itu ternyata kamu hafiz loh. Ternyata kamu cerdas loh, jago matematika loh. Tuh. Itu kan menunjukkan anak ada rasa, mereka memiliki nilai. Akhirnya teman-temannya apa? Mereka akan gandrung, mereka akan mendekati. Gitu. Ada anak yang terkenal diam terus, ya, dibully, dia disudutkan. Tapi ketika ada satu kompetisi, ya, untuk ada lomba storytelling, kemudian dia menang, akhirnya apa? Teman-teman sekitarnya mendekati. Dia mengakui, oh ternyata dia memiliki satu prestasi, dia memiliki satu kelebihan, dia memiliki satu nilai. Nah, ajarkan anak-anak itu. Kita sebagai orang tua jangan selalu apa istilahnya menyerahkan kepada sekolah, anakku bagaimana nih, anakku kemudian kemana-kemana. Tapi justru masalah potensi itu harusnya kita yang bisa mampu mendeteksi awal kelebihan anak kita ada di mana. Gitu, kayak baru nanti bisa sinergi dengan pihak yang lain, apakah sekolah ataukah mitra-mitra yang lain untuk melejitkan potensi mereka. Minat bakatnya termasuk salah satu ini yang bisa saya sampaikan kepada Bunda Ayah sekalian ya. Ini tulisan yang pernah bukan tulisan, gambar. Ini alumni sebentar. Kalau Bunda-bunda ingat ya, pernah ada satu momen Mahira alumni dari Kebun Main itu sempat gambar Angkatan 7 ya, angkatan 7 kalau nggak salah ya. angkatan 7 ya. Nah, iya. Nah, ini nih sebentar. Oke, mohon izin. Saya nggak share screen tadi karena saya nggak bisa share screen ya, Bu Fanja. Mohon izin, bisa share screen nggak? Saya tunjukkan. Coba Bun. Jadi co-host, oke. Bisa ya? Oke, sebentar. Udah 5:30 ya. Nah, ini. Ini adalah gambarnya yang dibuat oleh Mahira, angkatan 7 Kebun Main. Oke ya, saya sampaikan ke Bu Eli, kemudian Bu Eli Risman, kemudian saya kasih tambahan seperti ini. Terpenting bagi seseorang manusia. Itu Masya Allah, orang tuanya, bundanya waktu itu subhanallah luar biasa ya. Betapa ketika kita diakui, kata Bu Eli juga, ini gambarnya bagus banget. Gitu. Ya, kita sampaikan kepada orang tuanya termasuk ke Mahira. Gambarnya Mahira itu luar biasa, bahkan karyanya itu sempat dibeli YouTube. Gitu Bunda ya. Perasaan adalah hal terpenting bagi manusia. Apabila dikenali, diterima, ini Bu Anita sudah sangat paham ya. Ketika kita aja nih pingin cerita, kemudian kita ada satu teman atau pasangan kita mau dengerin, itu Masya Allah, itu satu kenikmatan yang luar biasa gitu. Oke. Mohon maaf Ayah Bunda. Next berikutnya, bagaimana cara mengatasi anak korban bullying agar tidak down dan kembali ceria. Oke, itu tadi tuh, hadirkan apa potensi apa, kemampuan apa yang bisa kamu miliki.
gitu yang bisa kamu tunjukkan kepada teman-teman kamu sehingga mereka akan mengakui gitu. Sebenarnya kita nggak perlu gembar-gembor gitu ya memproklamirkan ini aku bisa ini. Nah, enggak gitu. Dengan sendirinya itu nanti ketika kita terus asah gitu akan muncul, akan nampak gitu. Ya, sehingga apa? Nah, ketika ada teman yang satu mengakui, kemudian yang mengakui keberadaan pertama siapa? Orang tuanya. Kemudian kedua siapa? Orang-orang terdekatnya. Bisa jadi kita minta bantuan kerja sama gurunya. Kayak, alhamdulillah anakku bisa loh. Mohon maaf. Contohnya, Usmani sekarang udah bisa loh. Sekarang udah hatam di Iqra 3. Masya Allah gitu, progresnya luar biasa. Tadinya untuk melafadzkan huruf hijaiyah yang luar biasa, mereka perjuangannya itu untuk melafadzkan huruf ro aja sangat ekstra ya, effortnya sangat tinggi, tapi ketika sudah sampai hatam Iqra 3, itu udah apresiat dan itu diakui oleh guru-gurunya, teman-teman dekatnya, bahkan orang tuanya, itu menemukan rasa percaya diri. Kayak gitu. Oke, next berikutnya. Nah lagi ya. Tips untuk orang tua supaya anak tidak kena korban bully. Apa yang dilakukan orang tua? Sebenarnya kita nggak bisa menghindar ya Bu Anita ya. Mau dimanapun anak kita potensi, entah itu jadi pelaku, entah itu jadi korban. Tapi bagaimana anak-anak kita memiliki sikap yang wise, mereka menjadi pribadi yang asertif, ya bisa menempatkan, oh saatnya aku ngomong, aku bisa kontrol omonganku. Ketika aku ngomongnya pas nggak baik, nggak taunya dia pas baperan, kayak gitu. Dia memiliki self control yang bagus, insya Allah tuh. Tapi ketika kita nggak, semuanya balik lagi ke kita bagaimana orang tua memberikan contoh, bagaimana orang tua memberikan arahan gitu. Maaf nak, itu menurut kamu baik nggak? Enak nggak kalau misalkan kamu dibalikin lagi ke kita? Kamu seneng nggak kalau dikatain kayak gitu? Gitu. Dasar bocil, dasar keling, dasar si kribo kayak gitu. Ya, bahkan kemarin tuh masalah fisik, body shaming itu banyak banget. Bagaimana mencegah anak-anak kita terhindar atau melakukan bullying? Maaf, sedikit ini saya sampaikan terkait dengan beberapa yang sudah ada yang masuk itu. Kenapa mereka akhirnya rentan jadi pelaku? Mohon maaf terkaitan sama dengan apa yang sudah sering kali diakses sama anak-anak, apalagi yang cowok. Ya, yang cewek. Kalau cewek rata-rata yang perempuan banyak kan yang verbal, ya kata-kata. Tapi kalau yang laki-laki banyak fisik, akibat apa? Dari apa yang mereka akses. Anak-anak kita banyak yang memainkan game dan itu mereka ada pingin sebuah pride, ada sebuah eksistensi. Gitu. Aku loh, gue lo bisa. Ya, berdasarkan ada beberapa kasus yang kami terima itu ketika dia mampu menamatkan, menghatamkan bahasa saya, menghatamkan level kesekian, itu ada satu kebanggaan tersendiri dan dia ingin membuktikan kepada teman-teman yang lain. Gitu. Membuktikannya bagaimana? Itu tadi, gue nih lo jagoan, gue lo bisa, kayak begitu. Seperti aktor si superhero ini, gue bisa nih pakai jurus yang seperti ini, saat kayak gitu. Itu ada Bu Anita. Jadi dia ingin diakui bahwasanya gue ini beneran sudah sampai level ke sini nih. Ya. Kayak gitu. Ada satu kebanggaan tersendiri, ada satu pride tersendiri ketika dia sudah masuk ke level yang dia inginkan. Sampai ke mythic glory itu ada anak-anak kita, anak-anak kebun main yang dia sudah sampai levelnya sampai ke sana dan itu gue nih kayak gitu. Kayak kemarin juga masalah bola saat ini. Nih gue nih Brazil kemarin lawan sama Portugal pernah tuh kalah. Kayak gitu. Iya, ada ekspresi-ekspresi seperti ini. Kayak gitu. Subhanallah ya. Oke. Batasan apa sampai suatu sikap itu bisa dikatakan bullying? Nah, ketika sudah dilakukan berkali-kali, ya lebih dari 3 kali, maka itu sudah bisa dikatakan sebagai bullying, baik verbal maupun non-verbal. Oke, teknis, tips, trik kenapa pelaku bisa jadi korban? Bagaimana menghindari sikap bully? Oke, pelaku bisa jadi korban karena bisa jadi powernya kalah, gitu. Ya, ada satu anak, gue sudah sampai level ini, tapi ternyata ada yang teman satunya lagi ada level di atasnya lagi. Itu secara psikis dia sudah ngerasa mentalnya sudah down sedikit, ya, sudah ngerasa kalah, gitu. Udah merasa, oh iya, lo lebih jago katanya gitu.
Ya, aku akui strategi kamu lebih bagus. Akhirnya apa yang dikatakan dia manut. Gitu. Kemudian sikap anak setelah dibully harus bagaimana? Oke, sekali lagi yang pertama adalah bagaimana kita satu terima dulu. Ya, terima dulu bukan berarti menjadikan kita lemah. Bisa jadi dengan sikap menerima itu kita akhirnya refleksi, kita akhirnya melihat oh iya, aku mungkin terlalu lemah, aku mungkin terlalu pasif sehingga apa? What next? Sehingga membuat kita saatnya aku bangkit nih, gitu. Saatnya aku menunjukkan nilai-nilai yang aku miliki, potensi-potensi yang aku miliki, kemampuan-kemampuan yang aku miliki. Aku bisa apa? Aku sebenarnya baik, aku bisa mengajak dia untuk bersahabat dan sampaikan ketika bahwasanya ketika dibully, aku nggak nyaman, aku nggak suka. Gitu. Kemampuan untuk speak up nggak semua anak bisa menyampaikan, tapi perlu dilatih. Gitu, ya. Bahkan kadang-kadang contoh simpel sederhana ya Bu Anita, bahwasanya ketika di rumah kita iseng nih nyolek ya, iseng nyolek, iseng gelitikin, kalau memang anak kita nggak nyaman, nggak apa-apa Nak, silakan sampaikan. Gitu. Jangan cuman, karena kan itu ayah, nggak enak kalau aku bilang, aku nggak suka, aku nggak enak, karena itu ayah. Aku nanti kalau ngomong kayak gitu nanti, malah dibilang anak nggak patuh atau nggak apa. Lihat dulu konteksnya, termasuk sama anak-anak kepada kita, ya. Ketika dia bergaul sama temannya, kemudian ada perlakuan nggak nyaman, sampaikan, "Aku nggak suka, kamu ngomong kayak gitu, aku nggak suka, dengernya aja aku risih, nggak nyaman." Gitu. Kemudian dicolek, mau ditonjok, mau ditendang, ada, sampai mohon maaf, sampai di kemaluannya. Itu apa bahasanya? Mereka iseng. Iseng kamu kayak begini, terus seriusnya bagaimana? Gitu. Oke. Oh iya, subhanallah. Oke, baik, terima kasih. Mohon maaf, saya tidak bisa menjawab semuanya dan apa yang sudah saya sampaikan ini juga bahasanya potong-potongan ya. Tadi sebenarnya sudah tercover oleh disampaikan oleh Bu Anita dan saya minta maaf. Insya Allah nanti akan kita bantu menjawabnya secara detail juga di ini ya, di grup. Kalau sekiranya bisa ada yang perlu dipertanyakan lagi, silahkan Bunda Ayah. Sekali lagi, apa yang Allah berikan termasuk ujian, sampaikan kepada diri kita juga, kepada anak-anak kita, itu sejatinya menguatkan kamu, Nak. Itu cara Allah untuk meninggikan derajat kamu manakala kamu mampu menerimanya, mampu bertahan, mampu kuat, dan bagaimana cara kamu menyikapinya. Bukan untuk lemah, lemah artinya pasif, enggak. Tapi bagaimana kamu untuk menunjukkan bahwasanya ada satu nilai ya positif yang ingin aku sampaikan kepada teman-teman. Bukan untuk diakui keberadaan, tapi enggak. Bukan seperti itu, tapi bagaimana itu mampu memberikan nilai manfaat untuk teman-temanku, orang-orang sekitarku. Seperti itu. Ya, sekali lagi minta maaf Bunda Ayah sekalian, saya hari ini belum bisa maksimal membersamai. Qadarullah secara teknis juga tadi sempat terpental, kemudian fisik juga harus diimbus dulu ya. Bu Anita terima kasih banyak sudah membersamai dan memberikan pemaparan yang cukup luar biasa, paket lengkap. Tadi sudah menyiapkan materi mulai dari bullying itu apa dampak dan segala macamnya seperti apa, tapi sudah terwakili oleh Bu Anita. Masya Allah, tabarakallah. Sekali terima kasih Bu Anita, Bu Dia dan ayah bunda sekalian. Saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Jazakumullah khair ya, jazakumullah ahsanul jaza untuk dua pembicara hebat kita ya, luar biasa, Masya Allah ayah bunda semua ya, kita belajar bersama-sama ya di forum kali ini. Rasanya tuh pengen terus gitu ya mendengar curhat ya. Waktunya sih berharapnya panjang, tapi lagi-lagi karena keterbatasan waktu ya. Jadi memang mohon maaf kalau kesempatan belajar kita mungkin sampai di sini, tapi tentunya kesempatan belajarnya hanya tidak sampai di sini saja ya. Mudah-mudahan insya Allah akan ada banyak ya kesempatan menempuh belajar menjadi orang tua yang lebih baik lagi ke depannya ya dari bunda-bunda hebat semua, dan kita sama-sama berdoa ya, mudah-mudahan ilmu yang sudah disampaikan oleh Bu Anita Widayanti dan Bu Erna Yulianti ini mendapatkan balasan yang berkah berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala.
Insyaallah amin ya rabbal alamin. Ya, ya Bunda semua, mohon maaf tadi ya kalau belum ada yang terjawab karena keterbatasan waktu. Insyaallah mudah-mudahan nanti bisa disambung di di luar ya atau japri dengan pembicaranya. Mudah-mudahan kita dari tim Kombel pun juga bisa mengadakan kembali sesi parenting ini di sesi selanjutnya insyaallah. Ya, karena keterbatasan waktu insyaallah kita akhiri saja ya karena sudah menjelang maghrib acara kali ini dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekian dari saya ya selaku moderator. Mohon maaf lahir dan batin jika banyak sekali kekurangan. Insyaallah kita berjumpa lagi ya di sesi-sesi selanjutnya. Mudah-mudahan tetap semangat menjadi bunda-bunda pembelajar. Insyaallah karena berawal dari bunda. Insyaallah bunda yang terus semangat belajar, insyaallah anak-anak pun juga menjadi anak-anak yang semakin kuat ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Oh iya, sebelum ditutup, mungkin boleh Budiah ke mute. Iya, mohon maaf. Ya, sebelum ditutup mungkin boleh bunda-bunda semua berkenan untuk membuka kameranya. Kita foto sebentar. Ya, sudah siap ya Bun ya? Bu Fanca siap ya Bu Fanca? Untuk foto. Siap. Ya, insyaallah. Oke, siap ya Bun. 3, 2, 1. Ya. Lagi Bun. Satu lagi ya. 3, 2, 1. Oke. Iya, alhamdulillah. Ya, sekian dari saya bunda-bunda semua. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir kasih. batin semua. Ya, minta maaf, bener minta Terima kasih Bu maaf. Ana, Bu Anita. Ya, Sama-sama. Live. Izin ya. Izin duluan ya, Ya, Bun. makasih banyak Bu Anita. Berkah.